Acara puncak Hari Pers Nasional ke-72 tahun 2017 dilaksanakan hari ini bertepatan di tempat lapangan Tantui, dan saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama rombongan baru saja tiba di tempat acara dan disambut dengan lagu Rasa Sayangnya yang dinyanyikan oleh 100 orang anggota paduan suara massal diiringi dengan orkestra Maluku Bamboo Wind. Dan untuk acara HPN sendiri, hari ini Presiden akan melaksanakan berbagai agenda penting, diantaranya menyerahkan berbagai bantuan bersama dengan Menteri ISDM Republik Indonesia, yaitu memberikan bantuan listrik kepada beberapa daerah di Maluku yang belum teraliri listrik. Kira-kira seperti itu yang dapat kami laporkan dari Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo, para pimpinan lembaga negara, yang mulia Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Kerja, Bapak Gubernur Maluku beserta Ibu Haja Reti Assagaf, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 dimulai. Mengawalinya, kita ikuti bersama laporan penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2017 oleh Ketua PWI Pusat, Bapak H. Margiono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dengan rasa syukur dan bangga atas nama seluruh komponen pers nasional, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan Ibu Negara yang telah hadir pada puncak acara Hari Pers Nasional di Ambon hari ini. Ini di tempat yang istimewa karena tempat ini tempat baru, Pak. Punyanya Pak Kapolri, belum diresmikan. Jadi peresmiannya ditunda untuk acara HPN ini. Kami ada rencana membangunkan gedung Kapolda di sebelah, Pak.
Bukan saya maksudnya, tapi gubernur akan membangun kapal di sebelah. Sehingga ini adalah lapangan terbaru yang dipersembahkan dan dipakai oleh pertama kalinya oleh Ketua Hari Pers Nasional. Senang sekali rasanya kalau punya acara dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Tidak ada acara itu yang tidak puas dan tidak senang. Yang paling top kalau dihadiri Presiden. Yang lain seperti menjadi tidak penting. Maksudnya tenda panas, kemudian kondisi dan cuaca ada kekurangan-kekurangan menjadi hilang kalau sudah ada Bapak Presiden. Saya baru merasakan rahasianya. Kenapa Bapak Presiden kita ini suka mengunjungi dan mendatangi rakyatnya, baik di kota, di desa, bahkan kalau perlu mengundang ke istana. Ternyata kalau bertemu Presiden itu senangnya minta ampun. Karena itu sebagai rakyat, saya memohon kepada Bapak Presiden untuk segera, bukan mendesak, tapi memohon dengan hormat, mengunjungi rakyatnya yang belum dikunjungi, atau mengundang ke istana agar bisa bersemangat seperti kami. Bapak Presiden yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, pimpinan lembaga tinggi negara dan anggota negara, para duta besar yang hari ini jumlahnya ada lebih dari 20 orang yang selalu hadir, dan kami dapat informasi bahwa duta besar ini sudah menjadwalkan kunjungan ke Hari Pers Nasional itu sebagai agenda tetap tahunan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat pers yang hadir pada hari ini. Bapak Presiden, kami senang ber-HPN di Ambon karena gubernurnya baik, wakil gubernurnya juga baik, pangdamnya baik, kapoldanya baik. Pangdam punya cincin 2 di sini yang istimewa. Cincin biru dan cincin hijau katanya. Cincin biru untuk memaksimalkan potensi laut, dan cincin hijau untuk pertanian dan peternakan. Saya ingin laporkan kepada Bapak Presiden juga bahwa pemerintah lewat kementerian-kementerian tahun ini luar biasa bergabung dengan kami dengan program-programnya yang langsung untuk kepentingan rakyat. Saya kira kalau disebut satu-satu habis waktu. Karena ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ESDM, kemudian birokrasi, dan masih banyak lagi yang ikut bersama-sama dengan Hari Pers. Dengan demikian memberikan arti bahwa Hari Pers juga menghadirkan manfaat yang besar bagi rakyat. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa dari komponen pers hampir hadir seluruhnya. Para pemilik media hadir, yang orang-orang top, ada Bapak Surya Paloh hadir, selalu hadir, terima kasih Pak Surya, ada Pak Khairul Tanjung, Pak James Riyadi, Pak Hari Tanu, ada Pak Anindya Bakri, dan seluruh pemilik media hadir pada hari ini. Juga pemimpin redaksi, tokoh-tokoh pers yang senior, Dewan Pers, dan lain-lain. Ada beberapa yang tidak hadir, antara lain tokoh legendaris pers Bapak Yaakob Utama karena alasan usia beliau tidak memungkinkan. Yang kedua Bapak Fikri Jupri dan Bapak Lukman Setiawan dari Kompas juga tidak bisa hadir karena usia. Pak Dahlan Iskan dari Jawa Pos juga tidak bisa hadir. Pak Dahlan nggak bisa hadir karena tidak boleh naik pesawat. Bapak Presiden yang kami hormati, ada yang betul-betul tidak bisa hadir karena beliau telah berpulang ke rahmatullah. Saya laporkan ada Bapak Sabam Siagian, tokoh pers senior, kemudian Ibu Herawati Diah, kemudian Bapak Teddy Kasardi, dan tokoh pers mantan Ketua Umum PBI Bapak Darman Azam, yang wafat 2 bulan yang lalu di Ambon ketika sedang mempersiapkan Hari Pers Nasional ini. Atas izin Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian, kami memohon doa menundukkan sejenak untuk beliau. Mohon doa mulai.
Terima kasih. Bapak Presiden yang kami muliakan, Hari Pers Nasional selalu dipakai untuk melakukan evaluasi dan koreksi bagi pers. Yang punya prestasi bagus nanti akan mendapat penghargaan. Yang belum baik nanti mohon dikoreksi. Silakan Bapak Presiden nanti melakukan koreksi dan kalau perlu dimarahi. Kami tidak apa-apa dimarahi oleh Presiden. Karena kalau masih dimarahi artinya masih diperhatikan. Yang gawat kalau sudah tidak diperhatikan, nah itu masalahnya. Itu nanti kami mohon Bapak Presiden untuk melakukan koreksi. Namun ada beberapa hal yang kami catat sebagai masukan dari masyarakat yang terbesar yang melakukan koreksi terhadap pers. Antara lain yang pertama terlalu dominannya kehidupan ekonomi, kehidupan bisnis dalam dunia pers kita. Ini masukan yang pertama. Yang kedua, independensi. Pelanggaran kode etik. Kemudian ada juga pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa sekarang banyak sekali pimpinan pers yang menjadi pimpinan partai politik? Nah, kalau saya selalu jawab, Pak, dalam undang-undang, dalam peraturan negara tidak ada larangan bahwa pimpinan pers menjadi pimpinan partai politik. Mau jadi pengusaha juga boleh, jadi menteri boleh. Jadi duta besar boleh. Yang tidak boleh adalah karya jurnalistik yang melanggar undang-undang dan karya jurnalistik yang melanggar kode etik. Itu yang dilarang. Nanti itu tugasnya Dewan Pers, Pak, yang akan melaporkan. Tapi kalau saya sebagai Ketua PBI, kalau disuruh mengingatkan misalnya tentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap pers, mengingatkan kepada tokoh-tokoh pers, terus terang kami tidak berani, Pak. Saya misalnya mengingatkan Pak Surya Paloh, tidak mungkin. Mengingatkan Pak Haritanu, tidak mungkin, tidak berani, Pak. Kalah senior, kalah awu, kalah pengalaman, kalah pintar. Suatu saat kami pernah datang ke beliau misalnya, dengan maksud diskusi beberapa kali. Saya datang pada beliau, dipersilahkan duduk, menunggu sebentar, kemudian beliau keluar dan langsung menerima kami. Seperti sikap beliau yang tegas, lugas, dan tidak ada basa-basi, langsung bilang, "No," gitu. Beliau kalau panggil saya No, Pak. Nama saya Margiono, Pak, jadi dipanggil No. Sama beliau. Kita ini punya sama-sama tanggung jawab untuk membesarkan pers nasional, No. Siap, Bang. Kau sudah tahu kalau abang ini tidak pernah main-main di bidang pers. Aku dan kau untuk apa No mendirikan pers? Supaya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Siap, Bang. Diskusi tidak pernah jadi. Jadi yang terjadi adalah pencerahan kepada kami. Setengah jam setelah beliau memberi pencerahan, saya pamit. Bang, izin saya pamit. Kenapa kau cepat-cepat, No, katanya. Tapi bilang cepat-cepat sambil merangkul saya keluar ruangan. Mengantar sampai ke pintu lift, kemudian saya pamit. Saya senang dapat pencerahan dari senior-senior seperti ini. Tapi yang lebih senang sebenarnya kalau saya pulang dikasih uang, Pak. Mungkin itu perlu waktu lain untuk menghadap beliau. Bapak Presiden yang kami hormati, selain itu kami juga melihat bahwa banyak sekali BUMN dan swasta yang memberikan bantuan dukungan kepada pers agar kehidupan pers lebih berkualitas, ada dukungan terhadap kompetensi wartawan. Mereka antara lain dari BNI, dari Mandiri, dari BRI, dari Pertamina, kemudian juga dari beberapa swasta, ada dari Artagraha Peduli, kemudian ada dari bukan swasta tapi ada Garuda, juga ada Astra, Indosiar juga melakukan dukungan yang banyak, dan ketinggalan dari komunitas perkelapa sawitan juga melakukan dukungan untuk kualitas pers. Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian, pers nasional pasti mendukung
ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, pro-bisnis untuk menguatkan perekonomian nasional. Karena itu pers pasti mendukung kegiatan-kegiatan bisnis yang misalnya memperluas lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, kemudian mempersempit jurang dan kesenjangan sosial, dan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi kemiskinan. Untuk bidang-bidang usaha yang punya fokus ini, pers akan memperhatikan dan akan melakukan dukungan yang maksimal untuk ekonomi nasional kita. Yang terakhir, kami seharian kemarin berdiskusi tentang hoax. Banyak tokoh-tokoh yang datang, antara lain tokoh dunia maya, tokoh IT yang dari pemerintahan, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau memang tahu kami bahwa beliau adalah Menko Maritim, tapi sengaja kami hadirkan. Kenapa? Karena produsen hoax dan penyebar hoax, kalau Pak tahu Pak Luhut sudah pasti lari terbirit-birit. Takut kalau sama Pak Luhut. Kemampuan berteknologinya luar biasa, komitmen dan integritasnya luar biasa. Karena itu beliau hadir. Dan kami yakin bahwa hoax tidak akan pernah mampu menggoyang kekuatan nasional bangsa kita yang memang bangsa yang besar. Ya biarlah dia tumbuh sebagai bagian dari dinamika, sepanjang kita berusaha keras pasti itu tidak akan menekan kita. Karena para wartawan juga sudah membuat jaringan, Pak. Namanya jaringan wartawan anti hoax. Ini sudah kita dirikan dengan beberapa tokoh pers yang memang berkecimpung di bidang itu, akan membuat sel sampai ke daerah-daerah. Disingkat Jawah, Jaringan Wartawan Anti Hoax. Jawa itu artinya hujan, Bapak-bapak. Filosofinya biarlah jagat informasi ini dihujani dengan informasi yang baik dan informasi yang benar. Tapi jangan disingkat sebagian, Jaringan Wartawan Anti Hoax. Jangan disingkat menjadi Jaringan Wartawan Ahok. Jangan juga disingkat seluruhnya. Jadi Jaringan Wartawan Anti Ahok menjadi Jangan Ahok, itu juga jangan. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Semua kekurangan dalam pelaksanaan ini adalah tanggung jawab kami. Pak Gubernur dengan seluruh masyarakat Ambon sudah bekerja sangat keras. Jadi Pak Gubernur jangan berkecil hati. Kalau ada kekurangan itu semua kami yang bertanggung jawab. Terima kasih, dengan segala hormat Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, saat ini Anda sedang menyaksikan siaran langsung puncak acara Hari Pers Nasional ke-72 dari Ambon, Maluku. Baru saja kita mendengarkan laporan penanggung jawab HPN 2017 Mardiono, dan dalam sambutannya ia memaparkan tentang rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan di HPN ke-72 serta memberikan informasi bahwa dalam pelaksanaan HPN ke-72 tahun ini di Ambon dihadiri oleh semua komponen pers, pemilik media dan juga pemimpin redaksi. Mardiono juga mengatakan bahwa saat ini masalah-masalah yang dihadapi oleh pers dominan berasal dari dunia ekonomi, independensi dan juga kode etik. Dan saat ini pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sambutan selamat datang dari Gubernur Maluku, Insinyur Said Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia,
Ketua DPD Republik Indonesia, yang mulia para duta besar, para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI dan Kapolri, Ketua Dewan Pers, Ketua PWI, pimpinan-pimpinan partai politik dan media massa, rekan-rekan para gubernur, pimpinan-pimpinan badan usaha milik negara, hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Ada banyak alasan untuk mempersembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selain karena kesempatan yang sangat berbahagia ini, tetapi terlebih karena bangsa ini tetap damai, tetap aman, dan kebinekaan kita terpelihara dengan indahnya. Pemerintah negara pun bisa menjalankan tugas dan kewajiban di dalam ujian-ujian yang tidak ringan. Semoga momentum pelaksanaan Hari Pers Nasional di Kota Ambon Manise, ibu kota Provinsi Maluku ini, kita dapat kembali menenun dan menegaskan semangat nasionalisme dan kebinekaan dalam rangka pembangunan peradaban kemaritiman kita. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami cintai, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan yang sangat besar buat kami, pemerintah dan masyarakat Maluku. Untuk kesekian kalinya Maluku dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bertaraf nasional dan internasional. Dengan begitu Bapak Presiden dan Ibu Negara kembali mangente katong, artinya mengunjungi kami, orang Maluku yang merupakan rakyat Bapak Presiden dan Ibu Negara. Menurut kebiasaan kami orang Maluku, orang yang sering datang mengunjungi kami, itu tandanya dia sangat mencintai kami. Sehingga kami tidak pernah menghitung soal berapa kali jumlah kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Negara ke sini. Kami lebih suka menyebut dalam bahasa Ambon, antua dua sudatang ulang-ulang, karena don dua sayang katong. Artinya Bapak Presiden dan Ibu Negara sudah datang berkali-kali karena Bapak dan Ibu sangat mencintai kami. Sekali lagi saya ingin katakan semua ini karena kekuatan cinta dan kerinduan Bapak dan Ibu terhadap rakyat Maluku yang sangat besar. Seperti lagu-lagu Maluku yang sering melukiskan kerinduan dan kasih sayang kepada Mama dan Papa, Basudara, serta Maluku dan Indonesia Tanah Pusaka. Tema yang diangkat dalam HPN kali ini yaitu Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut. Tema ini sangat tepat dengan kebutuhan dan tantangan Maluku sebagai salah satu daerah arsipelago terbesar di Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 1.340 buah pulau. Tema ini juga sangat berhubungan dengan semangat kebangkitan era kemaritiman di Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui program Poros Maritim yang terintegrasi dengan tol laut. Hal itu sudah mulai kita saksikan dan rasakan bersama melalui berbagai program nasional yang dicanangkan sebagai bukti bahwa paradigma pembangunan nasional harus dimulai dari kemampuan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Apalagi Maluku dan kemaritimannya sesungguhnya telah terkenal di dunia. Ketiga negeri raja-raja ini menjadi pusat rempah dunia dan menjadi salah satu tujuan utama jalur perdagangan yang disinggahi pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Cina, Gujarat maupun Eropa yang dikenal dalam sejarah
sebagai jalur sutra dan jalur rempah. Maka tidak mengherankan berdasarkan kesaksian wakil tahta suci Vatikan mengatakan bahwa yang mengelilingi dunia pertama kali sesungguhnya bukanlah Columbus, melainkan Enrico Maluku, putra asal negeri ini. Pembuktian dari kesaksian Vatikan itu selengkapnya bisa dibaca di dalam buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang sudah dilaunching di kota Ambon, dan bukunya ada di dalam tas Bapak dan Ibu sekalian. Hal ini meniscayakan insan pers dan nasional masyarakat Maluku dewasa ini segera bertransformasi dari budaya kontinental ke budaya kemaritiman. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang saya hormati, mengolah potensi perikanan dan kelautan dengan baik di Maluku sama artinya dengan memperkokoh semangat nasionalisme dan kedaulatan bangsa di daerah ini. Karena kami adalah masyarakat pulau, sehingga mengabaikan laut, selat, tanjung, pantai dari kami, sama halnya dengan mencerabuti kami dari akar identitas kami yang hakiki. Apalagi laut kami yang melegenda bagaikan emas biru yang tidak pernah akan habis. Tidak hanya soal ikannya, tetapi juga potensi migas, blok gas Masela adalah salah satu contoh kekayaan alam yang kita miliki di laut, yang mengindikasikan saatnya ada intervensi APBN secara khusus kepada kabupaten-kabupaten di kawasan tersebut. Saya yakin jika fiskal dihitung berdasarkan luas lautan, maka APBN kami cukup untuk membangun pulau-pulau terdepan sebagai simbol nasionalisme dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus ditegakkan. Kami pun yakin Bapak Presiden akan dapat memenuhi semua itu, termasuk proyek-proyek yang berskala nasional yang akan kami usulkan, antara lain pembangunan Institut Teknologi Ambon, pelabuhan kontainer terpadu, dan pembangunan rumah sakit umum pusat untuk melayani masyarakat gugus pulau di Maluku. Ada sebuah pantun orang Maluku, Bapak Presiden, yang membuat kami yakin akan keseriusan Bapak Presiden dan Kabinet Kerja. Pantunnya berbunyi begini, Bapak. Om Koko panggil Om Nani, pergi ke pantai cari nunai. Nunai itu umpan. Pak Jokowi itu orang baik, kalau ke sini pasti tunaikan janji. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami hormati, kebangkitan dari laut merupakan agenda mendesak yang mesti diikuti dengan perubahan paradigma di semua bidang. Dulu kami hancur karena provokator, tetapi sekarang anak-anak muda Maluku sangat kreatif. Ada yang menjadi provokator damai, tetapi tak sedikit yang menjadi provokator pantai. Mereka menggunakan media sosial secara cerdas untuk menghindari hoaks dan bully. Mereka memposting pemandangan pantai, juga lautan biru nan indah, bahkan menawarkan jasa-jasa traveling dengan biaya yang terjangkau. Itu artinya bahwa citizen journalism sudah menjadi semacam virus yang menggejala bersamaan dengan perkembangan media sosial. Saya kira ini yang Bapak Presiden maksudkan dengan ekonomi kreatif. Walaupun demikian, masih ada yang menjadikan media bukan untuk mengedukasi pembaca. Media lalu disalahgunakan untuk memfitnah, mencemarkan nama baik, bahkan terkesan membunuh karakter seseorang. Karena itu peringatan Hari Pers Nasional di tanah raja-raja ini, saya berharap pers Indonesia harus menjadi pers yang hebat, yang dipercaya publik, dengan menghadirkan informasi yang akurat, yang jujur, objektif, dan selalu memberikan tempat kepada suara, pikiran, serta gagasan dari masyarakat.
Masih ada lagi pantun Bapak Presiden dari kami. Asar ikan di Nusa Laut, jual akang di pasar Mardika. Maluku kaya dari laut, harta termahal par Indonesia. Atau Marinho, kastau tita, rakyat keluar deng semangat. Mari kastau semua berita, kenang Maluku deng banyak cerita. Atas harapan dan kerinduan itulah kami menyambut sukacita HPN 2017 dan sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Presiden dan Ibu. Secara khusus juga kepada semua peserta Hari Pers Nasional, para Menteri Kabinet Kerja dan tamu undangan. Dan pantun yang terakhir Bapak Presiden, kalau Bapak makan colo-colo, colo-colo itu sambal Pak. Isap jare balabor kuah, beta bicara sampai di sini dulu, keton tunggu kelanjutannya juga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, baru saja kita saksikan bersama sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Gubernur Maluku, Insinyur Said Assegaf. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa tema HPN ke-72 tahun ini, yakni Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut, ini sangat sesuai dengan paradigma pembangunan nasional yang seharusnya dimulai dari pengembangan sektor perikanan dan juga kelautan. Gubernur Jawa berkata mengelola potensi kelautan di Maluku juga sama dengan memperkokoh semangat nasionalisme. Dan saat ini pemirsa kami ajak untuk mengikuti pengumuman tentang perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan wartawan yang bersertifikat yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ibu Iriana Joko Widodo, yang terhormat juga Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan, yang terhormat Ketua DPR RI, Bapak Setia Novanto, kemudian Ketua DPD RI, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Gubernur Maluku, Bapak Said Assegaf, para Menteri Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI, para tokoh pers, wartawan senior, dan saudara-saudara sekalian. Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Yang disampaikan kebenaran itu adalah dalam kelompok profesi ini, kita bisa melihat sekarang dicemari oleh munculnya berita-berita hoax. Para wartawan mencoba melawan ini, tapi fakta kebenaran yang diungkap oleh media arus utama tertutup oleh berbagai berita hoax. Kalau kita cermati hampir 2,5 tahun terakhir ini, marak bermunculan berita-berita hoax. Berita ini bukan semata memuat kebohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka, suku, agama, ras, antar golongan, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Dan kita tahu menjelang Pilkada serentak 2017, fenomena ini kian menguat di berbagai tempat. Ada banyak berita hoax yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita, dan kemudian dikutip, disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, mengupdate status, atau men-share kenangan lama, kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan. Memang wabah informasi hoax bukan monopoli Indonesia semata, tapi fenomena hoax juga terjadi di Jerman, Amerika Serikat, dan sejumlah negara-negara Eropa. Berita-berita hoax telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia belakangan ini berita hoax telah memantik gejolak sosial yang bukan tidak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi hoax di dunia maya.
bisa jadi berita yang dianggap benar justru sebetulnya adalah berita hoax. Masyarakat pers tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang paling dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi. Pers nasional adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya sebagai watchdog berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Dalam menjalankan profesi, wartawan Indonesia harus bekerja berlandaskan moral dan etika profesi yang tidak lain adalah kode etik jurnalistik. Dalam rangka mewujudkan pers profesional yang dapat menjadi pilar keempat demokrasi, Dewan Pers mendorong proses verifikasi yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Serikat Perusahaan Pers. Verifikasi perusahaan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers merupakan bagian dari proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat 2G Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 4 peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan perusahaan dalam Piagam Palembang 9 Februari 2010. 4 peraturan tersebut adalah terkait kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, dan standar perlindungan wartawan. Pada kesempatan ini, Bapak Presiden, kami ingin melaporkan Dewan Pers telah melakukan verifikasi awal dengan memprioritaskan pada media-media yang telah menandatangani dan mendeklarasikan Piagam Palembang pada 2010. Sampai pukul 16 Senin 6 Februari 2017 sudah ada 77 perusahaan pers yang telah berhasil diverifikasi Dewan Pers. Ini baru sebuah kick-off. Dewan Pers akan meneruskan proses verifikasi ini sampai semua perusahaan pers hingga 2 tahun ke depan. Selain itu, Dewan Pers sudah berhasil menyusun laporan terkait dengan indeks kemerdekaan pers di 24 provinsi. Tahun ini kami akan menyusun indeks ini di 32 provinsi yang nanti mungkin bisa menjadi bahan evaluasi yang dikaitkan juga dengan indeks demokrasi Indonesia. Hari Pers Nasional kali ini adalah sebuah kesempatan besar untuk kita semua bersama-sama mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada berita-berita yang benar. Salah satunya adalah mengembalikan otoritas kebenaran faktual pada media arus utama dan mengembalikan kepercayaan publik pada profesi jurnalis. Dewan Pers setelah proses verifikasi akan memberikan logo dan QR Code, Quick Response Code, yang itu bisa difoto pada smartphone dan bisa ada link up dengan data yang ada di Dewan Pers. Ini untuk mengecek ini media benar atau media yang belum terverifikasi. Barangkali itu laporan kami dari Dewan Pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita saksikan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, dan saat ini dalam momen Hari Pers Nasional ke-72 juga akan diadakan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Panglima TNI mengenai kerjasama perlindungan kemerdekaan pers dan juga Dewan Pers dan Kapolri tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan juga penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Sebelumnya dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, ia menjelaskan bahwa Dewan Pers telah melakukan verifikasi awal terhadap 77 perusahaan pers dan sudah ada 77 perusahaan pers yang telah berhasil diverifikasi, sehingga ketika dalam menyebarkan berita, masyarakat atau publik dapat melakukan verifikasi mengenai kebenaran berita yang telah dirilis oleh
ke-77 perusahaan pers tersebut. Dan saat ini yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Panglima TNI dan juga Dewan Pers dan Kapolri tentang kerjasama perlindungan kemerdekaan pers serta koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa dalam rangkaian Hari Pers Nasional ke-72 di Ambon tahun ini juga telah dilaksanakan Kongkernas beberapa waktu lalu, dan pembahasan tentang Kongkernas tahun ini adalah tentang isu-isu terkini di dunia jurnalis, termasuk membahas perihal verifikasi media massa yang telah sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk duduk kembali. Dan saudara, dalam acara puncak Hari Pers Nasional yang ke-72 tahun ini juga akan diserahkan penghargaan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia kepada beberapa media. Penghargaan kepeloporan pers kepada Bapak Peter F. Gonta. Penghargaan karya besar jurnalistik kepada Bapak Karni Ilyas. Penghargaan Pers Card Number 1 kepada perwakilan Bapak Wahyu Muryadi. Penghargaan dukungan profesionalisme wartawan kepada Arta Graha Peduli, Bank Mandiri, Pertamina, Bank BRI, Bank BNI, Gapki, dan Garuda Indonesia. Saudara, saat ini akan diserahkan penghargaan Kepada oleh perwakilan penanggung penerima. jawab Hari Pers Nasional berupa anugerah jurnalistik Adenegoro kepada Net TV, kemudian penghargaan kepeloporan pers kepada Bapak Peter F. Gonta, kemudian penghargaan karya besar jurnalistik kepada Bapak Karni Ilyas, penghargaan Press Card Number 1 kepada Bapak Wahyu Mulyadi, dan penghargaan dukungan profesionalisme wartawan kepada beberapa instansi yakni Arta Graha Peduli, Bank Mandiri, Pertamina, Bank BRI, Bank BNI, Gapki, dan Garuda Indonesia. Bank Mandiri, Pertamina, Bank BNI, Bank BNI, Gapki, dan Garuda Indonesia. Kami persilahkan Ketua Umum PWI untuk menyerahkan penghargaan. Saudara pemirsa, saat ini yang terlihat di layar kaca Anda adalah penyerahan penghargaan oleh penanggung jawab Hari Pers Nasional kepada beberapa penerima penghargaan. Anugerah jurnalistik Adenegoro kepada Net TV, penghargaan kepeloporan pers kepada Bapak Peter F. Gonta, penghargaan karya besar jurnalistik, dan penghargaan Press Card Number 1. Penghargaan kepeloporan pers diwakili oleh Peter F. Gonta kategori berita televisi swasta. Penghargaan karya besar jurnalistik diberikan kepada Indonesia Liars Club oleh Bapak Karni Ilyas. Kemudian penghargaan Press Card Number 1 diberikan kepada 17 orang yang saat ini diwakili oleh Pak Yadu Huryadi, dan penghargaan dukungan profesionalisme wartawan. Penyerahan selesai, para penerima disilahkan kembali ke tempat. Baik saudara, sebelum penghargaan yang diserahkan hari ini juga kemarin 8 Februari 2017 maksud kami juga diadakan gala dinner bersama peraih kepeloporan media Hari Pers Nasional 2017
2017. Dan pada kesempatan yang sama juga kemarin sudah berlangsung penyerahan sertifikasi media dari Dewan Pers. Saudara, dalam puncak Persiapan penyerahan bantuan Hari dan Pers sertifikat Nasional berturut-turut. ke-72 tahun ini Bantuan juga, Kementerian seperti Energi dan yang sudah Sumber kami Daya sampaikan Mineral sebelumnya, akan berupa ada lampu hemat penyerahan energi gratis bantuan dan bagi juga warga sertifikat Maluku yang belum terjangkau oleh listrik Kementerian kepada Energi dan Kamaludin Sumber Daya Rumahwai Mineral dari Kabupaten berupa Seram lampu hemat bagian energi timur gratis dan Lasanina untuk dari beberapa Kabupaten daerah di Seram Maluku yang bagian hingga barat. saat ini belum Bantuan teraliri Kementerian Perhubungan listrik. berupa Dan program kemudian vokasi pelayanan 1000 beberapa siswa waktu lalu juga atas nama Kementerian Lydia Perhubungan Rosales, telah 1000 meluncurkan lansia program atas vokasi nama pelayaran Stevie Gustafoni kepada dan 1.000 bantuan 20 siswa bus dan 2 kapal penyeberangan antar pulau kepada serta Kepala Dinas bantuan Perhubungan penyerahan Provinsi 20 buah bus dan 2 kapal penyeberangan antar pulau, dan tentu saja bantuan Kementerian Lingkungan Hidup tentang izin usaha pemanfaatan hutan. Perwakilan dari LPHD Kuas Kecamatan Sirataun, Wida Timur, Kabupaten Seram bagian timur. Perwakilan kelompok Tani Sinar Pemuda Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur. Kami mengundang dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan bantuan dan sertifikat. Saat ini saudara, yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah penyerahan bantuan dan juga sertifikat berupa bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada beberapa daerah di Maluku yang belum terjangkau listrik. Kemudian bantuan Kementerian Perhubungan berupa program vokasi pelayaran kepada 1.000 siswa di Maluku, dan juga bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Penyerahan selesai, Bapak Ibu disilahkan kembali ke tempat. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pemukulan tifa sebagai tanda peresmian puncak Hari Pers Nasional ke-72 yang dilaksanakan di Ambon, Maluku tahun 2017. Tahun 2017.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PBI beserta seluruh keluarga besar, insan pers, dewan pers, seluruh tokoh pers nasional, yang saya hormati pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang saya hormati Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Gubernur Maluku, beserta seluruh bupati dan wali kota yang hadir, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mungkin seperti pemilik media dalam melakukan misalnya memanggil Ketua PBI, no, enggak mungkin. Enggak mungkin berani. Yang berani melakukan itu hanya pemilik media. Kalau memanggil Ketua PBI, no, itu bisa habis saya. Jadi kalau memanggil Ketua PBI pasti Bapak Margiono yang terhormat. Kalau datang ke istana juga sama, nggak mungkin saya seperti Bang Surya, baru berbicara 5 menit langsung dirangkul disuruh keluar, nggak mungkin. Kalau waktunya 5 menit, kalau PBI mungkin di istana 2 jam nggak berani ngusir saya pastikan itu. Karena kita tahu betapa sangat pentingnya pers bagi pembangunan negara ini. Saat ini jagat media mainstream, jagat media arus utama menghadapi tantangan yang sangat besar dengan hadirnya media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat. Sekarang semuanya main medsos. Masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya main medsos. Ada yang senang nge-tweet, ada yang senang main Instagram, ada yang senang main pad, ada yang senang main Facebook. Semuanya gandrung media sosial. Dan sementara satu persatu media arus utama, media mainstream yang tidak mampu bersiasat, yang tidak mampu beradaptasi, ini kecenderungan di seluruh dunia. Dan kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, mulai berguguran. Media sosial juga menjadi memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari Perdana Menteri, dari Presiden yang saya temui, semuanya mengeluhkan Presiden Jokowi, kalau media mainstream masih bisa kita ajak komunikasi, masih kita ajak bicara. Tetapi kalau media sosial, siapa yang bisa memagari? Inilah keterbukaan yang semua negara menghadapi. Jadi bukan hanya Indonesia menghadapi
fenomena ini. Seluruh negara di dunia ini mengalami. Tapi saya yakin, meskipun digempur media sosial, media mainstream, media arus utama, tidak akan hilang. Sebagaimana radio tidak hilang digantikan televisi. Keduanya akan sama-sama eksis, karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi dahaga masyarakat akan informasi. Media sosial unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media arus utama, media mainstream, menonjol karena akurasi, karena kedalaman materi-materinya. Hadirin sekalian yang saya hormati, digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang, setiap individu kini bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dialami. Setiap saat di media sosial kita kebanjiran berita. Ada berita yang objektif, yang aktual, ada yang kritik yang baik, tapi banyak juga berita bohong, hoax, yang mengganggu akal sehat kita. Ada berita yang membuat kegaduhan, banyak berita yang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, memecah belah masyarakat, dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan kita, akan mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Jadi tidak perlu kita banyak keluhan kalau mendengar hal-hal yang ada di media sosial. Karena ini fenomena semua negara. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama stop ini, mengurangi ini, stop berita bohong, hoax, berita yang memecah belah, berita-berita fitnah, harus kita hadapi. Dan dalam kondisi demikian, seharusnya media arus utama, media mainstream, harus mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan kekeruan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita. Karena kita sekarang ini bisa lihat, kalau ada trending topik di media sosial, justru itu yang dipakai untuk berita. Tanpa verifikasi, apakah berita itu betul-betul benar atau tidak benar. Media arus utama, media mainstream tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik yang menuntut faktualitas, yang menuntut objektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media massa cetak maupun elektronik. Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut, masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, media mana yang bisa dipercaya dalam pemberitaan. Akhirnya, saya mengharap peringatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon ini dapat memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemukulan tifa oleh Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Maluku, penanggung jawab HPN 2017, dan Ketua Dewan Pers.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama pementasan teater oleh komunitas sastra Maluku dengan judul Surat dari Laut karya Dewi Syarana Mual dengan pembaca puisi Rudi Fovit, sastrawan sekaligus wartawan senior Maluku, dan persembahan lagu bendera oleh Jones Watimena dengan backing tarian kolosal oleh 100 penari. Maluku, akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Emas, berenang di atas minyak. Domingus William Syarana Mual dalam sajak Surat dari Laut. Maka pada musim pancaroba yang begini geram menghembus datang dari segala awal kelahiran angin sepoi-sepoi basah. Dia datang dan pergi tidak pakai suatu jarak waktu. Maka aku masih terkatung di laut, menghitung-hitung ombak dengan 10 jari hidupku. Mana nanti aku titih dalam kepanjangan waktu. Maka bersama-sama nyanyi burung camar pada pagi samar-samar dan senja yang mau berlalu, aku goreskan dalam buku coretanku. Aku telah bertambah 1 hari lagi di laut. Aku tidak tahu, kamu tidak tahu, sebab musim sudah buta. Hanya aku sudah lama berlayar dari pulau datang ke pulau, dari laut datang ke laut. Maka sekarang sudah tinggal beberapa tanggal saja lagi dari itu bulan sial. Ini masa pancaroba akan berlalu. Akan datang angin musim. Angin datang dari buritan. Maka dalam mimpiku tadi siang hari, ada kulihat tangan-tanganmu menjemput aku. Tapi belum habis hayalanku ini, aku sudah terjaga oleh gedebur layar tidak berangin. Maka hingga disinilah aku akhiri Surat dari Laut, pengganti diriku yang bakal berjumpa dengan maut. Kepada ibuku, kepada ayahku, kepada kekasihku,
dari laut, dari aku, pemuda pelayar. Ambon 1950. Biasanya ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biasanya ku tak setegar batu bara, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biasanya ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biasanya ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Pertahankan demi kehormatan bangsa, pertahankan demi tumpah darah, selama lawan pahlawan. Indonesia ku ingin.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Faisal Musaad, SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, izinkan kami membacakan doa ini sesuai ajaran agama Islam. Yang beragama lain mohon agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang berkah ini kami semua hadir dan berkumpul pada puncak Hari Pers Nasional ke-72 tahun 2017 di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam suasana penuh keakraban dan kedamaian. Untuk itu ya Allah, kami mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum Hari Pers Nasional ini sebagai media silaturahim, media tafakur, serta refleksi kesadaran para pemimpin kami untuk membangun negeri kami, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah Tuhan semesta alam, betapa banyaknya anugerah dan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga lumpuh akal kami untuk memahaminya. Bukan hanya berupa kesehatan lahir dan batin, tapi juga berupa lautan yang biru dan luas, ikan yang berlimpah, gunung-gunung yang hijau, serta pulau-pulau yang terhampar mempesona, secercah cahaya harapan dari ufuk timur persada Nusantara Indonesia. Oleh karena itu ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kekuatan dan kemampuan yang mumpuni kepada kami untuk tetap dan selalu menjaga, memelihara, merawat dan mengolahnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami sadar ya Allah, bahwa tanpa ada bantuan dan campur tangan dari sisi-Mu untuk mengolah sumber daya alam persadah negeri ini, apalah artinya kami. Untuk itu ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah puncak Hari Pers Nasional ini sebagai momentum kebangkitan menggapai masa depan negeri kami menjadi provinsi kepulauan, serta lumbung ikan nasional, agar negeri kami mampu keluar dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ya Allah, kami pun senantiasa mendoakan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Ibu Haja Iriana Joko Widodo, para menteri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan para pemimpin kami yang telah banyak merelakan waktunya siang dan malam tanpa mengenal lelah demi pengabdian mereka kepada bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada mereka, peliharalah mereka, tolonglah mereka dalam semua keadaan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Akhirnya dengan kerendahan hati, kami mohon ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo berkenan melakukan peninjauan display bantuan dan produk hasil laut didampingi oleh Menkominfo, Gubernur Maluku, dan penanggung jawab HPN. Hadirin dimohon berdiri dan dimohon untuk tetap berada di tempat. Tanpa beta putus pusai, pasir putih halus, gunung dan tanjung beta seng lupai. Ina aman lama lawan seng baku dapai, biar jauh begini tapi dekat di hati beta. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, kata semua bersaudara. Nusaina, Nusaina, kata semua dari sana. Biar jauh begini beta seng bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu kantong, satu suku, Maluku manis. Manis. Indonesia, tempat kita semua dilahirkan. Gunung-gunung yang menghijau, lautan yang luas takkan terlupakan. Nusantara, ribuan pulau pertaburan, bagaikan mutiara yang berkilau di lautan yang biru. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Indonesia, Indonesia, tempat kita semua berkarya. Biar jauh sampai di depan, jangan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manis. Indonesia manis.
Baik saudara, itu tadi pidato Presiden Republik Indonesia sekaligus menandai puncak Hari Pers Nasional ke-72 yang tahun ini dilaksanakan di Ambon, Maluku. Sesuai dengan harapan Pak Presiden, semoga pers dapat mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaannya, dan masyarakat juga sekarang jauh lebih pintar dalam membedakan hoax dan juga berita yang aktual. Selain itu, dengan tema Maluku, Hari Pers Nasional ke-72 yang dilaksanakan di Maluku tahun ini, yakni pers dan masyarakat Maluku bangkit dari laut. Semoga dengan dilaksanakannya HPN ke-72 di Maluku juga dapat membawa perubahan bagi daerah ini secara khusus. Akhirnya demikian siaran puncak Hari Pers Nasional ke-72 dari Ambon, Maluku. Kini kita Softly wind blows, negative battles away.